Dion. Ren, Ren, sayang, bangun sayang. Mbak, nggak apa-apa. Maaf Mbak, saya jadi kebawa suasana. Gak apa-apa kok Mbak. Mbak, kalau boleh saya tahu, apa yang terjadi setelah Mbak ditemukan pingsan? Begitu saya sadar, saya marah besar sama suami saya, sama kakak ipar saya. Rani sayang. Mas Dion. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan sayang. Kamu kenapa sih? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Tadi sebelum pingsan aku lihat kamu ciuman sama Mbak Hilda. Mungkin sebelum kamu pingsan, kamu itu halusinasi. Iya bener, kamu salah lihat kali, Ran. Enggak mungkin. Lagian kamu ngapain malam-malam di sini? Aku itu... Ini semua salah aku, Ran. Aku sengaja memanggil Dion supaya datang ke sini karena ada suara di dapur aku. Dan ternyata hanya kucing. Benar sayang. Dan pas aku mau pulang, aku malah ngeliat kamu pingsan di sini. Mungkin malam itu saya emang salah lihat Mbak. Saya sempat mengira suami dan kakak ipar saya sedang berciuman. Mungkin itu cuma halusinasi saya sebelum pingsan. Karena itulah saya memilih percaya. Rani, kamu makan bubur yang banyak ya. Meskipun kamu gak nafsu makan, tetap kamu telan aja biar kamu cepat sembuh. Minum dulu nih Tante, biar Tante cepet sembuh. Siap, Suster Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang. Gimana keadaan kamu? Masih lemes sih, Mas. Cuma udah mendingan lah. Nggak kayak semalam masih mual. Aku senang kamu udah mendingan sayang. Ran, Mbak sama Ica pulang duluan ya. Kan udah ada Dion. Kasih ya Ica, udah jagain Tante. Iya Tante. Ran, kamu udah selesai kan makan buburnya? Biar aku cuciin ya. Enggak, aku aja. Coba. Oh, nggak apa-apa. Sayang, aku mau ke kamar dulu ya. Aku mau ganti baju, gerah banget nih, ya. Kamu di sini aja main sama Ica, oke? Ica sayang, tolong jagain Tante Rani dulu ya. Iya Om Dion. Anak pinter. Kamu itu kenapa sih? Kamu cemburu kan ngeliat aku sama Rani deket kayak gitu? Enggak, aku mau cemburu. Aku tahu kamu cinta sama aku. Dan kamu gak ngerasain hal itu sendirian. Aku juga cinta sama kamu. Tapi perasaan yang tumbuh di hati kita itu salah, Yon. Salah atau enggaknya aku gak peduli, sayang. Yang aku mau adalah kamu jujur sama perasaan yang kita miliki saat ini. Yaudah, kalau gitu biar aku bantuin beresin piringnya. Aku bisa kok, aku bisa. Aku bisa. Itu suara apa Tante? Kamu tunggu sini ya.
Tante cek dulu ke dapur, takutnya mama kamu kenapa-napa, ya? Kalian ngapain? Ren? Enggak, ini tadi aku mau bantuin Mbak Hilda beresin cucian piring tapi piringnya jatuh. Aku nggak suka lihat kedekatan kalian berdua. Maaf ya Mbak, biar aku aja yang beresin, Mbak nggak usah. Dan satu lagi, Mbak nggak usah ngurusin aku. Aku punya suami yang siap untuk ngurusin aku. Ya kan Mas? Iya sayang, pasti dong. Oh, ya udah kalau kayak gitu aku pulang. Ica. Sayang, maksud kamu tuh apa sih ngomong kayak gitu sama Mbak Hilda? Kok kamu belain dia sih? Ya wajar dong aku ngomong kayak gitu. Aku ini istri kamu, Mas. Aku nggak suka dia dekat sama kamu. Susah ya kalau ngomong sama orang cemburu buta. Sana beresin. Katanya kamu beresin piringan. Tuh beresin. Sejak kejadian di dapur itu, rasa cemburu dan rasa curiga saya semakin besar, Mbak. Hubungan saya dengan suami saya semakin renggang, Mbak. Bahkan sekarang kita saling cuek. Suami saya jadi sering sekali pulang malam dengan alasan lembur. Dan kamu percaya? Saya sering menepis kecurigaan itu. Makanya saya menyesal sekarang. Karena waktu itu saya tidak mendengarkan intuisi saya. Percuma kamu ngomong sama dia. Omongan itu nyakitin. Pantesan aja nggak hamil-hamil selama 5 tahun. Kalau udah 5 tahun nggak hamil, berarti dia itu mandul. Ngapain kamu pertahanin? Ya udahlah, aku pulang aja, ntar istri kamu lihat. Sayang, tunggu. Tunggu sayang. Please, ya. Aku nggak mau kamu ngambek kayak gini sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu. Dan aku juga nggak mau kehilangan kamu sayang. Mas Dion kok belum pulang ya? Mamanya Ica juga belum jemput juga. Kamu janji kan gak ninggalin aku? Iya dong sayang, aku janji. Aku tuh cinta sama kamu. Dan aku selalu pengen ada di sisi kamu sayang. Sebentar ya. Sayang, kamu diem dulu ya. Rani telepon, oke? Ya, halo. Halo, Mas di mana? Kok belum pulang sih? Kamu tuh ngapain sih nanya-nanya? Hah? Kalau jam segini aku belum pulang, berarti aku lagi lembur. Ya aku bingung aja. Akhir-akhir ini tuh kamu sering lembur. Ya emang kenapa sih? Orang emang kerjaan aku lagi banyak kok. Udah mending sekarang kamu gak usah ganggu aku mau fokus kerja lagi, oke? Mas, Istri kamu nelpon. Udah mending kamu diamin aja, ya? kenapa telepon Mbak Hilda nggak dijawab ya? Apa mereka lagi berduaan di luar sana? Sejak saat itu, kami seperti dua orang yang udah gak saling kenal.
Gak ada lagi pelukan hangat. Tak ada lagi tatapan yang sama dari suami saya. Mas, kok baru pulang? Biasanya kamu lembur nggak sampai jam 12 loh. Kok tumben sampai pagi gini? Kan aku udah bilang sama kamu, kerjaan aku di kantor tuh lagi banyak banget. Ini juga kamu ngapain sih? Udah tahu suaminya baru pulang, bukannya disambut malah dicurigain. Ya, tapi nggak sampai pagi juga. Punran, emang apa sih salahnya aku tinggal 10 menit atau 15 menit tiduran dulu di sofa kantor? Jadi biar aku pulang, aku udah seger. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalkan aku sampai bablas sampai pagi gini. Aku capek, Ran. Mas, kamu nggak habis dari rumahnya Mbak Hilda kan? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu curiga aku selingkuh sama Hilda? Ya gimana aku nggak curiga? Makin hari kalian makin deket, tahu nggak? Ran, kamu ingat ya? Kamu yang minta aku nolong Hilda, bukan maunya aku. Jawab jujur, Mas. Kamu selingkuh kan sama Mbak Hilda? Jawab, Mas! Rani, kamu tuh harusnya percaya sama aku, bukan curiga sama aku, tau gak? Mas, aku tuh cuma nanya doang. Apa susahnya sih jawab jujur? Banyak ngomong kamu, Ran. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua saat itu. Saya nggak menyangka suami saya akan melakukan itu. Menampar saya, Mbak. Dari awal kami kenal, suami saya selalu bicara manis kepada saya. Makanya saya kaget banget. Dia bisa melakukan itu kepada saya. Iya Mbak, saya paham perasaan Mbak. Pasti kaget banget rasanya. Orang yang biasanya baik sama kita, mendadak jadi galak. Terus Mbak, setelah itu, apa yang terjadi? Setelah ditampar, saya sempat merasa bersalah. Karena saya sudah curiga sama suami saya dan kakak ipar saya. Makanya sejak saat itu, saya berusaha buat percaya lagi sama suami saya. Sampai akhirnya, saya menemukan bangkai yang selama ini mereka sembunyikan. Ya ampun Ica, kamu ngapain mainin makanan kayak gitu? Makan yang bener. Iya, Ma. Kamu ngapain nangis kayak gitu? Sini mama aja yang suapin. Gak mau, Mama galak. Kalau kayak gitu, kamu siap-siap aja sekarang. Iya, Ma. Ma, kenapa? Kayaknya mama masuk angin deh. Mama, nanti minum obat ya, biar Mama sembuh. Iya, nanti mama minum obat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ica udah siap? Tuh, jemputan kamu udah datang. Pakai tasnya yuk. Aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Kamu hati-hati ya. Nah, yuk. Apa jangan-jangan aku hamil ya? Bulan ini aku telat datang bulan. Nanti belajarnya yang pintar ya. Iya, Tante. Sudah sampai. Yuk. Tante, kayaknya Mama masuk angin deh. Soalnya tadi Ica lihat Mama muntah-muntah. Mama lagi capek kali. Kamu jangan bandel ya. Iya, Tante.